Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang ada. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita masih bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan merenungkan bersama-sama bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3, 4, dan 9. Bapak Ibu, pembacaan kita dari ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang terakhir, ayatnya yang ke-11 ya. Tetapi kita akan baca 3 ayat. Ayat 3, 4, dan 9. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kita baca 3 ayat. Ayat 3, 4, dan 9. Saya bacakan firman Tuhan ayat 3, 4, dan 9. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Ayat 4. "Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ayatnya yang ke-9. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Puji Tuhan Bapak Ibu, dari pembacaan kita Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Ya, kita baca 3 ayat tadi, saya memberikan judul untuk renungan kita malam hari ini. Jangan mendustai Allah. Bapak Ibu, kata mendustai artinya berkata yang tidak benar, berkata bohong atau membohongi. Ada juga arti dari kedua tokoh di dalam perikop ini, yaitu Ananias dan Safira. Ananias artinya Allah itu pemurah atau kemurahan Allah. Sedangkan Safira artinya cantik. Bapak Ibu, Ananias dan Safira adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Namun di dalam kehidupan Ananias, dia tidak menghormati akan Allah. Demikian dengan Safira. Arti namanya cantik tetapi tidak mencerminkan kehidupannya. Nah, ketika jemaat mula-mula dijelaskan di dalam pasal 4 ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-37, Bapak Ibu, kehidupan atau ciri khas jemaat mula-mula, mereka hidup di dalam kasih Allah. Banyak di antara mereka yang menjual tanah ladang mereka, dan hasil penjualan dari milik mereka itu mereka bawa, mereka berikan kepada rasul-rasul Allah untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Nah, Ananias dan Safira banyak melihat perbuatan-perbuatan dari sesama orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, jemaat mula-mula. Nah, Ananias dan Safira bersepakat untuk menjual ladang mereka, tanah mereka, dan mereka berjanji untuk memberikan semua hasil penjualan tanah itu kepada rasul-rasul Tuhan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Perikop kita pada malam hari ini berkata, jangan mendustai Allah. Ananias dan Safira tergerak melakukan hal ini karena mengikut atau melihat orang lain ya. Ananias dan Safira, mereka melakukan hal ini karena ingin mendapatkan pujian, karena ingin dihormati Bapak Ibu. Mereka melakukan dengan motivasi yang salah ya. Dan mereka memakai topeng kemunafikan. Mereka menutupi dosa mereka dalam hati mereka dengan apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu, sifat dosa itu tidak tampak tetapi dapat merusak dari dalam. Merusak apa saja? Dapat merusak hati kita, dapat merusak pikiran kita, jiwa kita, tubuh kita. Bahkan dosa itu membinasakan kehidupan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, jangan mendustai Allah. Karena yang pertama yang kita harus pahami, Allah tidak dapat dipermainkan. Hal ini kita harus ingat, Allah tidak dapat dipermainkan. Dalam ayatnya yang ketiga dijelaskan,
Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Dari ayat yang ketiga kita melihat bahwa Allah tahu ketika Ananias dan Safira mendustai Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Ayatnya yang keempat juga berkata, Bapak Ibu, dalam ayatnya yang keempat ya berkata demikian, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau mendustai manusia. Maaf, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Allah tahu kedalaman hati manusia, ya. Allah tidak dapat dipermainkan. Allah melihat jauh kedalaman hati manusia. Bapak Ibu, siapapun kita, Allah dapat dan sanggup mengetahui hal-hal yang terselubung dalam hati, dalam kehidupan kita. Yang menyedihkan Bapak Ibu dari hal ini, Ananias dan Safira telah mendustai Allah yang mengasihi kehidupan mereka, Allah yang mereka sudah percayai. Karena motivasi ingin dipuji, ingin dihormati. Bapak Ibu, hal ini tentu tidak layak di hadapan Tuhan. Mereka terperangkap dalam jeratan iblis, ya. Mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-44 kita buka Yohanes 8 ayatnya yang ke-44. Saya bacakan firman Tuhan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak Ibu, jelas sekali firman Tuhan menjelaskan bahwa iblis adalah pendusta. Dia bapa dari segala dusta. Oleh karena itu, jangan izinkan iblis berbisik menghasut hati dan pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan menjelaskan dalam Kisah Para Rasul tadi bahwa Ananias dan Safira, Allah menghukum mereka karena Allah ingin menegakkan bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Allah ingin menunjukkan kekudusannya dan Allah menunjukkan keseriusannya terhadap dosa. Dosa itu membawa kita di dalam kebinasaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Ananias dan Safira mendapatkan hukuman Allah. Di sini kita melihat ketika mereka melakukan hal itu, hukumannya, bayarannya adalah nyawa mereka sendiri. Kita patut bersyukur Bapak Ibu. Ketika mungkin kita melakukan hal-hal mengikuti tawaran-tawaran dunia dengan melakukan dosa-dosa yang Allah tidak inginkan untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Tetapi ketika kita diingatkan, yang pertama diingatkan oleh Roh Kudus sendiri. Dia mengingatkan, jangan, hal itu tidak benar. Kita harus peka atas kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Menghindar atau berhenti melakukan dosa. Kemudian yang kedua, mungkin kita juga diingatkan lewat orang lain. Saudara mungkin atau saudara seiman atau pemimpin rohani kita. Mari kita mau taat. Bersyukur kalau Tuhan masih beri kesempatan untuk kita diingatkan. Ananias dan Safira di dalam perikop ini, Bapak Ibu, tidak ada orang seiman yang datang mengingatkan mereka. Ketika mereka telah menjual tanah itu dan menyerahkan persembahan itu, dikatakan Petrus bertanya kepada Ananias, Ananias, rebah dan jenazahnya dikuburkan. 3 jam kemudian demikian juga halnya dengan istrinya yaitu Safira. Ketika ditanya oleh Petrus, dia mengatakan ya, itu semua hasil dari penjualan tanah. Tetapi apa yang mereka berikan Bapak Ibu? Mereka tidak berkata jujur. Mereka berkata itu semua hasil penjualan tanah, tetapi mereka hanya memberikan separuh dari hasil penjualan tanah itu. Apa salahnya Ananias dan Safira sebenarnya berkata ini sebagian dari hasil penjualan tanah? Mereka tidak terjerat di dalam lingkaran iblis, tidak terjerat dalam tipuan iblis. Bapak Ibu,
Mengapa kita tidak boleh mendustai Allah? Jangan mendustai Allah. Yang kedua yang kita harus pahami, Allah itu Maha Tahu. Allah itu Maha Tahu. Allah Maha Tahu di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi tidak ada sesuatu hal kecil atau besar apapun yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Karena Dia tahu setiap langkah kehidupan kita. Kita adalah miliknya. Allah tahu hati manusia yang terdalam sekalipun. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan pernah main-main dengan dosa. Yakobus 4 ayat 4. Di sana dijelaskan bahwa ketika kita mengikuti arus dunia ini, apalagi melakukan dosa, berarti kita mengikat diri kita dengan bersahabat dengan dunia ini. Dan di dalam Yakobus 4 ayatnya yang keempat dijelaskan bahwa persahabatan dengan dunia menjadikan diri kita musuh Allah. Bapak Ibu, Allah mengasihi kita. Allah tidak ingin kita itu menjadi musuh Allah. Oleh karena itu, ingat senantiasa bahwa Allah sangat mengasihi saya, sangat mengasihi kita semua. Jangan membiarkan diri kita tertipu oleh bujukan iblis, Bapak Ibu. Karena Allah Maha Tahu, Dia tahu apapun yang kita perbuat di saat terang maupun di dalam kegelapan, ya. Dosa itu atau dosa yang disembunyikan, mungkin sembunyi-sembunyi Bapak Ibu. Enggak ada yang tahu, cuma saya yang tahu, atau cuma kita berdua yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu. Bapak Ibu, baik dosa yang kita sembunyikan secara pribadi atau sepakat seperti Ananias dan Safira, semuanya itu tidak ada yang terselubung di hadapan Tuhan. Terselubung menurut kita, tapi di mata Tuhan, Tuhan tahu. Haleluya, Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang luar biasa. Apabila kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, karena Tuhan, lakukanlah Bapak Ibu dengan benar. Jangan karena motivasi yang tidak kudus atau motivasi yang salah. Karena ingin dipuji, karena ingin dihormati, karena ingin dianggap oleh saudara seiman. Jangan Bapak Ibu, tinggalkan itu. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah memaksa kita. Dan lakukan segala sesuatu dengan ucapan syukur kita kepada Allah. Karena Dia Allah yang begitu baik, begitu mengasihi kita. Jangan mendustai Allah dengan dosa yang kita tutup-tutupi. Mungkin orang lain tidak ada yang tahu, tidak banyak orang yang tahu. Hanya kita yang tahu, hanya berdua yang tahu, atau berapa orang yang tahu. Jangan Bapak Ibu, karena Allah tidak dapat dipermainkan. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Ia menyelidiki jauh kedalaman hati manusia, hati saya, hati kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami mau belajar mengingat akan firman-Mu dalam setiap hari-hari hidup kami Tuhan. Supaya kami tidak mendustai Engkau Allah, Allah yang mengasihi, Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih buat Engkau ya Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami tidak terjerat oleh tipu muslihat iblis. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu, semua kami yang setia merenungkan akan firman-Mu. Dan tidak sebatas merenungkannya, tetapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.